Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang perhitungan PPh tiga. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang berpusatkan saya Abdul Latif, Aulia Ramaturiandra, Rizky Rahman. Pajak penghasilan 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh 21 yang dibayarkan oleh badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek pajak PPh tiga ini meliputi wajib pajak badan dalam negeri dan orang pribadi dalam negeri. Selain itu, badan usaha tetap yang berstatus sebagai wajib pajak luar negeri juga dapat dikatakan sebagai subjek pajak PPh pasal 23. Namun, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur oleh PPh 23. Kemudian PPh tiga ini ada yang namanya pemotongan yang dilakukan oleh badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, orang pribadi yang meliputi akuntan, dokter, konsultan, arsitek, notaris, pengacara, dan sebagainya. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan penyelenggaraan pembukuan yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa sewa. Sedangkan objek dari PPh 23 ini berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lainnya yang tidak dipotong oleh PPh 21. Kemudian ini merupakan penetapan tarif serta contoh dari perhitungan dari PPh 23. PPh 23 itu dibagi menjadi dua macam penetapan tarif. Tarif pertama 15% PPh 23 dengan tarif 15% ini wajib dibayarkan oleh wajib pajak dari jumlah bruto atau atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sebagainya. Selain yang belum dipotong oleh PPh 21. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang PPh, dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Sedangkan bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. Nah, contohnya seperti ini. Pak Anto menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta, maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 15% dikali 10 juta langsung. Hasilnya adalah 1.500.000. Nah, penggunaan dari 15% ini karena Pak Anto tadi eh, menerima royalti yang diatur oleh PPh 23 menggunakan tarif 15%. Kemudian tarif kedua itu tarif 2%. Tarif 2% wajib pajak diwajibkan melunasi PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan akta. Adapun sewa dan penghasilan yang bersumber dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini. Yang dasar hukumnya dapat ditemukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Nanti kita bahas pada bagian itu. Tarif pajak PPh 23 dengan tarif 2% juga berlaku untuk jumlah bruto dari jumlah jasa, di antaranya jasa teknik, konstruksi, manajemen, konsultan, penilai, akuntansi, jasa hukum, jasa penerbitan, dan jasa lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Contohnya adalah PT XYZ adalah sebuah badan usaha tetap yang menerima jasa merancang busana dengan jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 15 juta. Kemudian dengan penghasilan tersebut, maka PPh 23 yang dibayarkan adalah 12%. Karena tadi PT XYZ itu dia merancang konstruksi, menerima penghasilan dari perancangan. Kemudian ini diatur dalam tarif 2%. 2% dikali 15 juta, maka pajak yang harus dibayarkan oleh PT XYZ sebesar 300.000.
Untuk penjelasan PPh tiga pasal 4 ayat 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia. Kepada Aulia, disilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Latif. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai PPh 23 pasal 4 ayat 2. Nah, kita pertama masuk dalam pengertian. Jadi dalam PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu, yaitu jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Selanjutnya itu untuk objek pajak menurut PPh 23 menurut pasal 4 ayat 2 yang pertama itu sewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondo kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, rumah toko, gudang, bangunan industri. Yang kedua itu adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati. Yang ketiga itu perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Yang keempat ada penghasilan dari pelaksanaan konstruksi atau kontraktor. Yang kelima itu penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi dari konsultan. Yang keenam itu hadiah undian, dan yang ketujuh pembelian barang atau jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai PPh 23 tahun 2018. Baiklah, selanjutnya itu mengenai tarif pasal 4 ayat 2. Yang pertama itu untuk sewa tanah atau bangunan itu 10% itu jumlah bruto atau nilai dari persewanya. Yang kedua itu pengalihan tanah atau bangunan. Yang pertama itu 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kantor atau instansi pemerintah. Yang kedua itu 1% dikali jumlah bruto dari nilai atau pengalihan bagi rumah sederhana atau rusun sederhana. Yang ketiga itu 2,5% dikali jumlah bruto atau nilai pengalihan untuk lainnya. Yang ketiga itu untuk kontraktor pelaksana. Yang pertama itu 1,75% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN. Rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang kedua itu 2,65% dikali nilai kontrak atau tidak termasuk PPN. Rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar. Yang ketiga itu 4% dikali nilai kontrak atau tidak termasuk PPN. Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang keempat itu untuk kontraktor perencanaan atau pengawas. Yang pertamanya 3,5% dikali nilai kontrak atau tidak termasuk PPN, rekanan memiliki kualifikasi usaha. Yang kedua itu 6% dikali nilai kontrak, tidak termasuk PPN, rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha. Untuk yang kelima itu pekerjaan konstruksi terintegrasi. Yang pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, engineering, procurement, dan construction, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan, design and build. Yang kedua itu 2,65% dikali nilai kontrak, tidak termasuk PPN, rekanan memiliki sertifikat badan usaha. Yang ketiga itu 4% dikali nilai kontrak. Oke, terima kasih penjelasannya, Aulia. Sekarang kita masuk pada penetapan tarif dan cara perhitungan dari pasal 4 ayat 2 ini yang akan disampaikan oleh Rizky. Kepada Rizky, silakan. Selanjutnya pasal 4 ayat 2. Contoh pertama, bila Aldo mendapatkan hadiah dari brand X senilai 10 juta rupiah, atas hadiah tersebut kamu harus membayar pajak sebesar 25%. Berapakah pungutan PPh? Jawabannya,
Pajak PPh pasal 4 ayat 2, 25% dikali nilai hadiah. 25% dikali 10 juta sama dengan 2.500.000. Maka pajak PPh yang Aldo bayarkan senilai 2.500.000 dan uang tunai yang dapat dimiliki dari hadiah tersebut senilai 7.500.000. Contoh kedua yaitu Aldo memiliki tabungan di bank dengan saldo rata-rata bulan Januari 2019 adalah 450 juta. Bunga yang diberikan oleh bank yakni 9% per tahun. Bunga yang diterima Aldo pada bulan Januari 2019 adalah 3.375.000. Berapakah pungutan PPh? Pajak PPh pasal 4 ayat 2, 20% dikali bunga bulan Januari 2019. 20% dikali 3.375.000 menjadi 675.000. Kemudian pajak PPh pasal 4 ayat 2 itu dikalikan sebanyak jumlah bulan dalam satu tahun untuk mendapatkan pajak tabungan per tahun. Pajak tabungan per tahun PPh pasal 4 ayat 2 dikali 12 bulan. 6.675.000 dikali 12 bulan sama dengan 8.100.000. Maka pajak tabungan per tahun yang harus dibayarkan oleh Aldo adalah 8.100.000. Terima kasih penjelasannya Rizky. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 11 tentang pungutan pajak pasal 23 dan pasal 4 ayat 2. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jika teman-teman ingin menanyakan tentang materi kami, silakan tanyakan di kolom diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thank you ya. Oke, Ya, boleh. makasih. Oke, thank you. Thank you semua.